Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tania Mariana Putri dari Universitas Islam Negeri Mataram, Prodi Tadris Matematika kelas 3C dengan NIM 230103074. Di sini saya akan menjelaskan metode ke-9 dari buku Rasulullah Sang Guru yang materinya tentang persamaan dan contoh. Apakah kalian penasaran dengan penjelasan saya? Stay tune ya guys. Dadah. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Di sini saya akan menjelaskan metode ke-9 dalam buku Rasulullah Sang Guru, yaitu materinya yaitu membuat persamaan dan contoh. Nah, Rasulullah menggunakan metode pengibaratan atau tasbih atau membuat persamaan dalam menjelaskan beberapa ilmu kepada para sahabat atau peserta didik. Caranya dengan menyebutkan beberapa contoh konkret yang dapat disaksikan dengan mata kepala mereka dan dijumpai dalam kehidupan sehari-hari mereka. Metode ini dianggap cukup memudahkan dan mempercepat pemahaman mereka terhadap ilmu-ilmu yang beliau ajarkan. Di kalangan para ahli ilmu balaghah, metode ini mempunyai manfaat besar dalam rangka mengungkapkan makna-makna tersembunyi atau abstrak dan menyikap hal-hal yang rumit. Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menggunakan ungkapan-ungkapan yang di dalamnya terdapat perumpamaan atau contoh. Demikian pula dengan Rasulullah, beliau banyak menyebutkan perumpamaan dalam percakapan, nasihat dan ucapan-ucapannya. Selain itu, dalam kitab-kitab syahih, sunnah dan musnad juga dapat kita temukan banyak contoh hadis semacam itu. Di antaranya yang artinya Abu Daud mendapat kisah dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utruja, baunya semerbak, rasanya sedap. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma, rasanya manis tapi tidak berbau. Perumpamaan seorang pendosa yang membaca Al-Quran itu seperti raihanah atau kemangi, baunya sedap tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan seorang pendosa yang tak membaca Al-Quran itu seperti pare, rasanya pahit dan tidak ada baunya pula. Dan perumpamaan teman yang saleh itu seperti memakai minyak wangi, jika kau tak dapat minyaknya, kau akan dapat baunya. Sementara perumpamaan teman yang jahat itu seperti tukang besi, meski kau tak kena hitamnya, kau kena asapnya. Hadis ini mengajarkan pentingnya memahami pengaruh bacaan Al-Quran dalam kehidupan seorang mukmin dan bagaimana lingkungan sosial dapat mempengaruhi karakter seseorang. Bagaikan seorang kebaikan dan keburukan tidak hanya berasal dari individu tetapi juga dari hubungan sosial yang dibangun. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjadi pembaca Al-Quran yang baik dan memilih teman yang saleh.
Dalam hadis ini mengajarkan pentingnya memahami pengaruh bacaan Al-Quran dalam kehidupan seorang mukmin dan bagaimana lingkungan sosial dapat mempengaruhi karakter seseorang. Kebaikan dan keburukan tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari hubungan sosial yang dibangun. Oleh karena itu, penting untuk selalu berusaha menjadi pembaca Al-Quran yang baik dan memilih teman yang saleh. Keterkaitan metode 9 dalam pembelajaran matematika, di sini kan materinya persamaan dan contoh, di mana dalam persamaan atau perumpamaan yang saya ambil dalam matematika itu segitiga, karena banyak kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti atap rumah, rambu lalu lintas, jembatan, tenda, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita buat kerangka atap rumah, kita menggunakan bentuk segitiga, di mana bentuk segitiga dapat menstabilkan dan mendistribusikan beban dengan baik. Sedangkan dalam desain rambu lalu lintas seperti rambu peringatan, bentuk segitiga memberikan sinyal yang jelas dan memudahkan dikenali oleh pengemudi. Segitiga tidak hanya merupakan bentuk geometris, tetapi juga memiliki aplikasi praktik yang luas dalam berbagai bidang. Memahami penggunaan segitiga dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu kita melihat bagaimana konsep matematika berperan dalam desain struktur strategi di sekitar kita. Nah, rumus untuk mencari luas segitiga adalah luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Untuk mencari kelilingnya, sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, dan untuk mencari tinggi segitiga adalah tinggi 2 kali luas per alas, dibagi alas. Nah, untuk mencari alas, jika diketahui luas dan tinggi, rumus yang digunakan adalah alas sama dengan 2 kali luas dibagi tinggi. Dan jika diketahui keliling sisi miring, rumus yang digunakan adalah alas keliling dikurangi 2 kali sisi miring. Nah, pertama kita membuat persamaan. Dalam matematika, membuat persamaan adalah dasar untuk memahami hubungan antar variabel. Misalnya, saat mengajarkan aljabar, guru dapat mengaitkan persamaan linear dengan situasi nyata seperti menghitung keuangan dan pengukuran. Kedua, mengaitkan kehidupan dengan sehari-hari. Guru bisa memberikan contoh seperti yang saya berikan contoh yang di atas tadi, atap rumah, rambu lalu lintas, tenda, dan masih banyak lainnya. Dan ketiga, metafora dan analogi. Nah, menggunakan analogi dalam menjelaskan konsep matematika, misalnya menyamakan proses penyelesaian soal dengan menyelesaikan teka-teki, dapat membuat siswa lebih tertarik dan memahami langkah-langkah yang diperlukan. Nah, selanjutnya diskusi kelompok. Nah, di sini diskusi kelompok ini ada juga dipakai oleh Rasulullah untuk mengajar, metode mengajarnya. Nah, di sini diskusi kelompok mengajarkan siswa diskusi dalam kelompok untuk mencari solusi dan masalah matematika bersama-sama. Ini tidak hanya membantu mereka belajar dari satu sama lain, tetapi juga membantu mereka berpikir kritis. Nah, selanjutnya praktik dan pergaulan. Memberikan banyak latihan soal yang terkait dengan konsep yang diajarkan sehingga siswa dapat mengulangi dan memperkuat pengalaman mereka terhadap persamaan dan konsep matematika lainnya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.